pada era sosial media seperti ini, kadang kita cinta pada seseorang itu tanpa ada alasan atau dasar pengetahuan, hanya karena katakanlah berita-berita yang hebat-hebat, lalu kita cinta pada orang itu, dan siapapun atau apapun yang bertentangan kita benci. Atau sebaliknya, kita baca di sosial media berita tentang seseorang, isinya tidak baik, hanya berdasar berita, lalu kemudian kita benci. Padahal di dalam Islam itu kita diajar untuk selalu mengklarifikasi, tabayun. Kan banyak begitu ya ibu-ibu ya, di WA kita, di grup-grup kita, bahkan kadang-kadang kita ngaji, tapi kadang-kadang mohon maaf di pengajian ngajinya setengah jam, gosipnya 1 jam. Jadi habis yang setengah jam itu, baru malaikat rokibnya nyatet, kata Atid coret. Kenapa coret tuh? Dia baru menggibah orang. Jadi yang dua ini saling koreksi terus. Akhirnya begitu tutup buku, kosong melompong, nggak ada isinya. Karena kebaikan kita hapus pada saat yang sama dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu, cinta dan benci kepada orang lain pertama secukupnya, kecuali kepada Rasulullah SAW, kepada orang tua kita, pada guru-guru kita. Tapi kalau selain itu secukupnya, dalam arti jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Yang kedua, cinta dan benci itu harus berlandaskan kepada dasar yang kuat, ada faktanya, bukan omongan atau hoax, ada realitasnya, bukan hanya isu atau katanya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ada satu ungkapan dalam Al-Quran yang merupakan pengingat bagi kita sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat. Apa satu ciri dari orang-orang munafik? Di dalam Al-Quran ada disebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka itu kelihatannya bersama-sama, tapi hatinya itu saling membelakangi. Kita bangsa Indonesia ini tidak mau dikatakan kita ini orang-orang munafik. Maka kebersamaan kita harus lahir batin. Ukhuwah kita itu harus betul-betul. Jangan sampai seperti ayat Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Justru bapak-bapak ibu, kita di Indonesia ini ashkaluna syatta wa qulubuna wahidah. Kalau di banyak tempat ya, sebagaimana dalam ayat tadi Allah ingatkan, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat orang munafik. Mereka itu rupanya sama tapi hatinya saling membelakangi. Dia seakan-akan dalam satu kelompok, tapi satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Nah, kita di Indonesia, kita ikhtiarkan sebaliknya. Kita di Indonesia ini, suku kita berbeda-beda satu sama lain. Asal usul kita, tempat kita lahir, bahasa kita, itu beda. Tapi wa qulubuna wahidah. Tapi insya Allah mudah-mudahan hati kita sama. Sama-sama cinta pada kebaikan.